Mas kasih dong FR soal-soal manajerial dan sosial kultural dalam uji kompetensi Pranata Komputer Agustus nanti. Ini dia bocorannya. Salam Takun Indonesia, semangat yang membara, bersama kita menjaga kedaulatan IT bangsa. Perlu teman-teman ketahui, untuk soal manajerial dan sosial kultural dalam uji kompetensi Pranata Komputer periode Agustus 2024 nanti, soal-soalnya berupa esai ya, bukan pilihan ganda. Teman-teman diminta untuk menceritakan sebuah situasi pengalaman hidup sesuai petunjuk soal. Kemudian teman-teman jelaskan kendala yang dihadapi, peran kita, dan hasilnya seperti apa. Nantinya akan ada 9 butir soal yang wajib teman-teman kerjakan. Karena ini soal berupa esai dan menguras pikiran ya, karena kita harus merangkai kata dengan pandai, saran saya teman-teman harus banyak latihan soal dan mengerjakannya untuk mengetahui manajemen waktu kita dan ketepatan poin-poin dalam penilaiannya. Nah, di kelas uji kompetensi Pranata Komputer Bas Channel, kami sudah menyediakan soal-soal latihan dan contoh jawabannya. Yang mau ikutan, hubungi nomor WA di bawah. Berikut ini saya berikan satu contoh soal manajerial sosial kultural beserta penyelesaiannya. Dalam Anda melaksanakan tugas, pasti pernah mengalami situasi yang bertentangan dengan nilai, norma, dan etika organisasi. Ceritakan pengalaman terbaik Anda ketika berhasil menghadapi situasi tersebut. Jelaskan situasinya seperti apa, kendala yang dihadapi seperti apa, peran Anda, dan hasilnya seperti apa. Pertanyaan di atas ini bertujuan untuk menguji beberapa aspek penting dari karakter dan kompetensi seorang profesional. Berikut adalah beberapa aspek yang diukur melalui pertanyaan tersebut. Yang pertama, integritas dan etika kerja. Tujuannya untuk menilai sejauh mana individu menjunjung tinggi nilai-nilai integritas dan etika dalam dunia kerja. Indikatornya, respon menunjukkan kemampuan untuk bertindak jujur dan etis, bahkan dalam situasi yang sulit atau beresiko. Yang kedua, kemampuan menghadapi konflik. Tujuannya untuk mengukur kemampuan individu dalam mengelola dan menyelesaikan konflik yang mungkin timbul di tempat kerja. Indikatornya, respon menunjukkan cara individu mengidentifikasi masalah, menganalisis situasi, dan mencari solusi yang tepat. Yang ketiga, pengambilan keputusan. Tujuannya untuk menilai kemampuan individu dalam mengambil keputusan yang tepat berdasarkan informasi yang ada. Indikatornya, respon menunjukkan bagaimana individu mengumpulkan dan menganalisis data, serta mempertimbangkan konsekuensi dari pengambilan keputusan yang diambil. Yang keempat, keberanian moral. Tujuannya untuk menguji sejauh mana individu berani mengambil tindakan yang benar meskipun ada resiko dan tekanan. Indikatornya, respon menunjukkan kemampuan untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai pribadi dan organisasi meskipun menghadapi tantangan atau oposisi. Yang kelima, kepemimpinan dan tanggung jawab. Tujuannya untuk mengukur kemampuan individu dalam mengambil peran kepemimpinan dan bertanggung jawab atas tindakan mereka. Indikatornya, respon menunjukkan bagaimana individu mengambil inisiatif, memimpin tindakan perbaikan, dan memastikan hasil yang positif. Yang keenam, kemampuan komunikasi. Tujuannya untuk menilai kemampuan individu dalam berkomunikasi secara efektif dengan berbagai pihak yang terlibat. Indikatornya, respon menunjukkan cara individu mengkomunikasikan masalah dan solusi kepada atasan, rekan kerja, dan departemen terkait. Dengan mengevaluasi jawaban atas pertanyaan ini, tim penguji soal ingin mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang karakter, kompetensi, dan potensi individu dalam menghadapi situasi yang menantang dan mempertahankan nilai-nilai organisasi. Nah, berikut ini contoh jawabannya ya teman-teman.
Dalam menjalankan tugas sebagai seorang profesional, saya pernah menghadapi situasi yang bertentangan dengan nilai, norma, dan etika organisasi. Berikut adalah pengalaman terbaik saya dalam menghadapi situasi tersebut. Nah, yang pertama teman-teman jelaskan situasinya ya. Misal seperti ini, saya bekerja di sebuah perusahaan yang memiliki kebijakan ketat terkait integritas dan etika kerja. Suatu hari saya menemukan bahwa seorang rekan kerja saya telah memanipulasi data laporan keuangan untuk menunjukkan hasil yang lebih baik dari kenyataan. Tindakan ini jelas melanggar kebijakan etika dan bisa merugikan perusahaan dalam jangka panjang. Nah, kendala yang dihadapi teman-teman jelaskan ya. Yang pertama, tekanan sosial. Rekan kerja tersebut adalah seseorang yang cukup berpengaruh di tim dan banyak orang yang merasa segan untuk menegur atau melaporkannya. Kemudian, resiko karir. Melaporkan tindakan ini bisa berdampak negatif pada hubungan saya dengan rekan kerja lainnya, bahkan mungkin mempengaruhi posisi saya di perusahaan. Yang ketiga, kurangnya bukti. Meskipun saya yakin ada manipulasi, saya tidak memiliki cukup bukti yang kuat untuk mendukung klaim saya. Nah, setelah teman-teman menjelaskan kendala yang dihadapi, teman-teman jelaskan peran saya. Nah, dalam peran saya, teman-teman uraikan tindakan-tindakan apa yang teman-teman sudah kerjakan. Misalkan yang pertama, pengumpulan bukti. Saya mulai mengumpulkan data dan bukti yang cukup untuk memastikan bahwa manipulasi benar-benar terjadi. Ini termasuk mengumpulkan salinan laporan asli dan yang telah dimanipulasi. Kemudian konsultasi dengan atasan. Saya membawa bukti-bukti ini kepada atasan saya dengan cara yang sangat hati-hati dan profesional. Saya menjelaskan situasinya dan dampak potensialnya bagi perusahaan. Yang ketiga, pelaporan resmi. Setelah mendapatkan dukungan dari atasan, saya membuat laporan resmi kepada Departemen Kepatuhan dan Etika Perusahaan. Saya juga menyarankan agar dilakukan audit internal untuk memastikan integritas data keuangan. Nah, setelah teman-teman menjelaskan peran saya, kemudian teman-teman jelaskan hasilnya. Yang pertama mungkin gini ya, dilakukan audit internal. Perusahaan melakukan audit internal yang membuktikan adanya manipulasi data. Kemudian tindakan disiplin, rekan kerja yang terlibat diberi sanksi disiplin yang sesuai termasuk pelatihan ulang mengenai etika dan integritas kerja. Kemudian yang ketiga, penguatan kebijakan. Perusahaan memperkuat kebijakan etika dan integritas dengan menyediakan pelatihan tambahan dan memperkenalkan sistem pelaporan anonim untuk memudahkan pelaporan pelanggaran di masa depan. Yang keempat, peningkatan kepercayaan. Tindakan ini meningkatkan kepercayaan karyawan terhadap manajemen dan kebijakan perusahaan, serta memperkuat budaya kerja yang beretika. Nah, pengalaman ini mengajarkan saya pentingnya keberanian dan integritas dalam menjalankan tugas serta bagaimana menangani situasi yang sulit dengan cara yang profesional dan bertanggung jawab. Nah, itu di akhir kalimat teman-teman jelaskan kesimpulannya secara singkat. Nah, itu dia contoh soal manajerial dan sosial kultural dalam uji kompetensi Pranata Komputer. Jika teman-teman ingin mendapatkan soal-soal lainnya, teman-teman bisa bergabung di kelas uji kompetensi Pranata Komputer dengan menghubungi nomor WA di bawah. Oke, saya Basuki Rahmat. Salam Prakom Indonesia. Kami Prakom Indonesia, berdedikasi tak kenal lelah. Dengan hati dan jiwa, kami mengabdi sepenuh rasa.